Guna memaksimalkan pengembangan potensi lahan padi di wilayah Pulang Pisau, Dinas Pertanian terus melakukan berbagai langkah agar target program food estate di Kalimantan Tengah segera dapat terrealisasi. Guna memaksimalkan pengembangan potensi lahan padi di wilayah Pulang Pisau, Dinas Pertanian terus melakukan berbagai langkah agar target program food estate di Kalimantan Tengah segera dapat terrealisasi. Luasan lahan yang ada di kawasan lokasi ketahanan pangan nasional yang kini mencapai 30 hektar terus dikembangkan, sekaligus memberikan daya rangsang pemilik lahan agar lokasinya segera dibuka untuk perluasan kawasan area food estate. Selamat Untung Rianto selaku Kepala Dinas Pertanian Pulang Pisau mengungkapkan pentingnya melakukan inventarisasi data lahan. Di samping meningkatkan area lahan yang sudah dikerjakan, ini dimaksudkan agar seluruh program yang dijalankan dapat diserap semaksimal mungkin oleh masyarakat. Menurut Selamat Untung Rianto, saat ini diakui masih ada areal yang belum tergarap dengan baik, sehingga pola pendekatan kepada pemilik lahan diharapkan dapat respon positif dalam rangka meningkatkan capaian luasan lahan di lokasi food estate nantinya. Dari Kabupaten Pulang Pisau, Suratman, TVRI Kalimantan Tengah melaporkan. Tidak semua orang mampu menjalankan peran sebagai petani. Sepanjang tahun mereka harus bergelut dengan lumpur di tengah teriknya matahari yang menyengat tubuh. Mereka adalah salah satu potret pejuang ekonomi keluarga yang tetap harus berkarya di tengah pandemi COVID-19. Adalah Ibu Sati, di umur yang hampir masuki 60 tahun ini, dengan giginya harus berjuang di setiap pematang sawah seluas 1 hektar. Dengan memanfaatkan sistem pertanian tradisional dan jenis padi yang hanya mampu dipanen 1 tahun sekali. Padi siam putih, itu sebutan jenis padi yang mereka tanam di kawasan sawah Kotare 2, Kahayan Hilir. Bersama sejumlah wanita parubaya lainnya, inilah Ibu Sati terus berupaya menjadi petani tradisional. Walaupun hanya 300 kaleng gabah yang mampu dihasilkan di atas lahan seluas 1 hektar, lahan milik neneknya tersebut. Sebagai petani tradisional, Ibu Sati berharap pemerintah hadir memberikan bantuan peralatan mengolah sawah, seperti hand traktor. Sebab sejak 1994, dirinya hanya mampu berjuang sendiri, memelihara hasil panen agar lebih baik, serta hasil yang memuaskan. Dari 94, ini jenis padi yang ditanam apa ini? Padi apa tuh siam putih. Siam putih. Luas area berapa sampean? 1 hektar. 1 hektar itu menghasilkan berapa? Kalau kita pakai itu kaleng itu 300-an. Kalau kuintalnya berapa? 1 kaleng itu 12 kilo. 1 kaleng. Nah, kali berapa kaleng tadi? 300 kaleng. 300. Itu per tahun rata-rata gitu ya? Sistem pemeliharaannya seperti apa sampean? Kalau sistem pemeliharanya, kalau sudah tanam kita pupuk. Setelah tanam ini sekitar setengah bulan paling lama itu, kalau enggak tuh 10 atau 14 hari lah. 14 hari itu dipupuk ya? Setengah bulan lah. Iya. Baru kita pupuk. Kalau banyak penyakitnya kita semprot kayak racun. Belajar dari mana Bu dulu sistem pertanian ini? Belajar sendiri. Belajar Cuma sendiri kita ya? Kan nggak ada kursusnya. Memang kalau kita itu kan ada kelompoknya. Kalau saya itu kan ketua kelompok tani. Oh, sampean bentuk kelompok juga? Iya. Sudah dapat pernah bantuan dari pemerintah? Kalau bantuan dari pemerintah memang ada. Apa? Cuman pupuk, obat semprot itu enggak, tapi kalau kita kan enggak yang mencukupi lah. Memang ada. Ada ya. Cuman kita nih banyak sudah proposal sudah masuk. Kita minta hand traktor. Hand traktor. Ya, tapi nyatanya belum dapat gitu. Belum dapat ya. Iya ya. Harapan Ibu untuk pemerintah? Kalau harapan saya kan ya mudah-mudahan petani ini harus ditingkatkan supaya taraf hidup masyarakat ini lebih baik gitu. Ibu Sati menceritakan bahwa dirinya juga seringkali mengajukan permohonan ke dinas terkait. Namun kendala yang dialami adalah kelompok tani yang tidak memiliki legalitas akta notaris, sehingga kendala tersebut menjadikan bantuan yang dibutuhkan tak kunjung datang.
Ibu Sati saat ini hanya bisa terus mempertahankan semangat dan tidak kenal putus asa dalam berjuang melawan kerasnya kehidupan, terutama di tengah pandemi saat ini. Dari Kabupaten Pulang Pisau, Suratman, TVRI Kalimantan Tengah melaporkan.